Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tafsir, takwil, dan terjemah. Baik, untuk itu mari kita simak videonya. Perkenalkan, saya Anggita Pasa, NIM akhir saya 0080. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir. Tafsir diambil dari kata fasura yufasiru, tafsiran, yang berarti keterangan, penjelasan, atau uraian. Sebagian ahli tafsir mendefinisikan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi pengetahuan terhadap Allah sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya ada metode dalam ilmu tafsir. Yang pertama ada metode tahlili, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan ayat Al-Quran dalam berbagai aspek serta menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya. Sebagai kegiatan mufasir hanya menjelaskan per ayat, surat per surat, makna lafal tertentu, susunan kalimat, penyesuaian kalimat satu dengan kalimat lain. Yang kedua ada metode tafsir ijmali, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan maksud Al-Quran secara global, tidak terperinci, seperti tafsir tahlili, hanya saja penjelasannya disebutkan secara global, ijmal. Yang terakhir ada metode mukarin, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara perbandingan atau komparatif, dengan menemukan dan mengkaji perbedaan antara unsur-unsur yang diperbandingkan, baik dengan menemukan unsur yang benar di antara yang kurang benar. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardinisa Sabila Fitria dengan NIM 21410100412. Di sini saya akan menjelaskan mengenai takwil dalam Al-Quran. Kata takwil berasal dari kata al-awal yang berarti kembali, atau dari kata al-ma'al yang berarti tempat kembali, dan al-aqibah yang berarti kesudahan. Ada yang menduga bahwa kata ini berasal dari kata al-iyalah yang berarti mengatur. Secara istilah, takwil berarti memalingkan suatu lafal dari makna zahir kepada makna yang tidak zahir, yang juga dikandung oleh lafal tersebut jika kemungkinan makna itu sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Selanjutnya, pengertian takwil menurut istilah. Yang pertama, menurut Al-Jurjani, ialah memalingkan lafaz dari makna yang zahir kepada makna yang muhtamil apabila makna yang mu'yamil tidak berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua, Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mutasfa, sesungguhnya takwil itu adalah ungkapan tentang pengambilan makna dari lafaz yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditujukan oleh lafaz zahir. Dan yang ketiga, menurut Wahab Khalaf, takwil yaitu memalingkan lafaz dari zahirnya karena adanya dalil. Adapun syarat-syarat dan kaidah dalam pentakwilan, ketika seorang mu'awil ataupun mufasir berhadapan dengan ayat yang maknanya memerlukan pemahaman khusus dan lengkap, maka ia dibolehkan mentakwilkan ayat jika tafsir dianggap belum mampu dipakai secara sempurna. Namun tidak semua ayat dapat ditakwilkan karena dalam takwil harus memperhatikan syarat serta kaidah yang berlaku di dalamnya. Jika memenuhi syarat, maka berlakulah takwil. Namun jika ternyata syaratnya tidak terpenuhi, maka mengalihkan lafaz kepada suatu makna tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan maksud ayat itu sendiri. Takwil terhadap teks-teks suci Al-Quran tidak boleh dilakukan secara serampangan, selain harus memperhatikan makna lain yang terindikasi dari tiga komponen makna asal, yakni bahasa lugawi, kebiasaan penggunaan, dan kebiasaan pemiliki syara'. Mu'awil ketika ingin beralih dari makna zahir sebuah lafaz kepada makna lain juga harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Syarat yang paling penting adalah makna lafaz mu'awwal adalah termasuk makna yang memang dikandung oleh lafaz itu sendiri.
dan ditunjukkan dengan satu dilalahnya baik secara verbal maupun konseptual, dan dalam waktu yang sama harus sesuai dengan makna asal peletakan bahasa, kebiasaan, dan syarok. Dalam masalah aturan dan syarat-syarat sahnya takwil, para ulama telah meletakkan kaidah-kaidah takwil. Selain yang disebutkan di antaranya, yang pertama, lafaz yang ingin ditakwil adalah lafaz ambigu dan bisa ditakwil. Oleh karena itu, lafaz mufassar dan lafaz muhkam tidak bisa ditakwil karena keduanya telah memiliki makna yang jelas. Misalkan lafaznya adalah lafaz umum yang dapat dikhususkan, atau lafaz mutlak yang dapat diberi batasan, atau lafaz bermakna hakiki yang dapat diartikan secara makna metaforis, dan sebagainya. Maka jika takwil dilakukan pada nas khusus atau bukan nas umum, tidak diterima. Metode Makruzian NIM 214101400015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang terjemah. Satu terjemah berasal dari bahasa Arab, terjemah yang berarti menafsirkan atau menerangkan dengan bahasa yang lain, atau bisa juga penyalinan atau pemindahan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya. Pengertian terjemah menurut istilah, yang pertama, terjemah harfiah. Terjemah harfiah berarti memindahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain, yang susunan kata yang diterjemahkan sesuai dengan kata-kata yang menerjemahkan dengan syarat tertib bahasanya. Yang kedua yaitu terjemah tafsiriyah atau maknawiyah. Terjemah ini menafsirkan maksud atau menjelaskan maksud kalimat pembicaraan dengan bahasa yang lain tanpa keterkaitan dengan tertib kalimat aslinya atau tanpa memperhatikan susunannya. Ada macam-macam terjemah. Yang pertama, terjemah interbahasa, yaitu mengungkapkan kalimat dengan redaksi yang berbeda atau menjelaskan kata-kata dalam suatu bahasa dengan kata-kata berbeda dalam bahasa yang sama. Yang kedua yaitu terjemah antar bahasa. Terjemah ini disebut juga dengan terjemah hakiki, yaitu menjelaskan kata-kata atau simbol-simbol dengan simbol lain dari bahasa yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu terjemah antar simbol atau transferensi. Terjemah ini berupa kata-kata dengan simbol lain, seperti menerjemah kata kepala atau kata pedang dengan gambar kepala atau pedang. Sementara Izzuddin Muhammad Najib menyuguhkan beberapa model terjemah, yakni yang pertama terjemah setia atau harfiah, yang kedua terjemah dengan perubahan, dan yang ketiga terjemah bebas atau terjemah kreatif. Yang ketiga yaitu terjemah hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang dan lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Fungsi terjemah ini yaitu yang pertama mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari bahasa satu ke bahasa lainnya, dan yang kedua menafsirkan suatu kalimat dengan mengangkat maksud yang terkandung dalam bahasa yang dipahami. Hikmah mempelajari tafsir, takwil, dan terjemah. Yang pertama memperjelas makna Al-Quran, yang kedua mempermudah memahami isi dan makna Al-Quran, yang ketiga lebih teliti mengartikan Al-Quran, dan yang terakhir agar dalam mengamalkan Al-Quran tidak asal-asalan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup itu dari kelompok 6. Apabila ada salah kata maupun salah ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.